Ada banyak quote bisnis tentang kerja keras bertebaran di internet. Semua itu bertujuan untuk mengarahkan orang, terutama bagi para entrepreneur yang baru memulai atau baru berjuang, untuk serius memperjuangkan mimpinya dan gak bermalas-malasan. Bekerja keras itu memang dibutuhkan dan saya setuju dengan hal itu. Tapi kamu tahu nggak kalau sebenarnya ada beberapa pebisnis yang malah meninggal karena kerja kerasnya. Dan mereka meninggal justru ketika perusahaannya telah mencapai titik turning point atau masa kejayaan. Istilahnya mereka meninggal ketika mereka seharusnya bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Sungguh tragis dan menyedihkan, bukan? Ada beberapa nama yang sudah saya research dari berbagai macam sumber yang akan kita bahas pada konten kali ini. Dan inilah para entrepreneur yang kerja kerasnya dibayar dengan nyawa. Yang pertama ada Ou Zhiliang, seorang direktur data dan teknologi perusahaan Alibaba, sebuah perusahaan e-commerce terbesar di negeri Cina. Ou Zhiliang ditemukan tewas di atas meja kerjanya tanpa menunjukkan gejala apapun sebelumnya. Ou Zhiliang ini meninggal karena kelebihan bekerja. Ini nggak heran sih, karena Jack Ma sendiri sebagai seorang pendiri dan juga pemimpin dari Alibaba Group pada tahun 2019 di rapat terbatas para karyawannya mengatakan agar bisa bekerja di Alibaba Group Holding ini, para pekerja minimal harus mau bekerja selama 12 jam dalam sehari serta 6 hari dalam seminggu. Ini menegaskan kalau Jack Ma tidak membutuhkan pegawai yang hanya mau bekerja selama 8 jam dalam sehari saja. Jack Ma memperkenalkan sebuah kultur kerja baru, yaitu 996. Bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari berturut-turut selama 1 minggu. Dan itu artinya Jack Ma menuntut semua pegawainya untuk bekerja selama setidaknya 12 jam dalam sehari. Wow, sungguh jam kerja yang ekstrim, bukan? Kasus kedua ada Zhang Rui, seorang CEO dari Chungyu Doctor. Chungyu Doctor adalah sebuah startup yang bergerak di bidang telemedicine, sebuah aplikasi kesehatan yang berfungsi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Zhang Rui memang terkenal dengan sosok yang bekerja keras. Sebagai seorang CEO, Zhang Rui merintis Chungyu Doctor ini sejak tahun 2011. Di bulan-bulan pertama Chungyu Doctor berdiri, Zhang Rui bahkan menerapkan sistem kerja yang cukup ekstrim, yaitu sistem kerja yang sama dengan Jack Ma, 996. Zhang Rui bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Akibatnya fatal, Zhang Rui meninggal di usia 44 tahun karena serangan jantung. Padahal di saat itu perusahaannya memasuki masa-masa genting. Jadi waktu itu kondisinya Chungyu Doctor sedang membutuhkan perhatian yang cukup besar. Startup ini telah berhasil meraup setidaknya 1,2 miliar yuan atau sekitar 178 juta dolar. Membuat perusahaan ini memiliki valuasi sebesar 1 miliar dolar dan berencana akan dijual ke publik. Mungkin ketegangan-ketegangan inilah yang menyita banyak perhatian, pemikiran dan juga tenaga Zhang Rui. Dan ada beberapa surat kabar yang mengatakan kalau sebelum meninggal, Zhang Rui itu ternyata telah bekerja selama 70 jam non-stop. Wow, gila nggak tuh? Kerja 8 jam aja kita udah merasa capek. Nah ini Zhang Rui malah bekerja selama 70 jam. Wow, sudah kerjanya gila-gilaan, tanggung jawabnya besar, bebannya berat, membuat Zhang Rui harus meregang nyawa. Rest in peace. Lantas di Indonesia sendiri ada nggak sih seorang entrepreneur yang sampai meregang nyawa karena pekerja keras? Lalu saya mencoba untuk membrowsing ke puluhan berita dan juga membaca beritanya satu persatu selama seharian penuh. Dan inilah hasilnya. Saya nggak menemukan satu kasus pun. Orang Indonesia kayaknya lebih suka rebahan daripada overwork. Ada beberapa kasus yang saya temukan di internet, orang Indonesia meninggal karena terlalu banyak rebahan. Waduh. Ini sangat bertolak belakang dengan dua kasus yang telah kita bahas tadi. Ou Zhiliang dan Zhang Rui meninggal karena overwork, sedangkan orang Indonesia malah ada yang meninggal karena terlalu sering rebahan. Orang Indonesia ini sukanya menentang gravitasi mungkin ya. Di Jepang sendiri ada yang namanya karoshi. Pola kerja yang tiada henti membuat banyak pekerja menjadi stres dan akhirnya banyak yang terserang penyakit seperti jantung dan juga stroke. Jadi pola hidupnya sudah nggak sehat, nggak seimbang, secara psikologis mereka juga terganggu dan hal itu ternyata bisa mengganggu kesehatan juga. Sayang banget kan kalau sebagai entrepreneur kita sudah berjuang mati-matian memperjuangkan bisnisnya, tapi pas bisnisnya udah sukses, kita malah dipanggil Tuhan. Syukur-syukur kalau udah sukses dan hasilnya bisa dinikmati keluarga tercinta. Kalau belum sukses tapi udah meninggal, apa bisa rest in peace? Apalagi kalau meninggalkan tanggungan atau utang di sana-sini. Wah, bukannya dikirim doa, malah dikirim sumpah serampah bisa-bisa. Makanya sebagai seorang entrepreneur yang masih struggle dalam menjalankan bisnis, kita juga harus bisa
menseimbangkan antara kerja keras dan juga menjaga kesehatan. Kerja keras boleh, tapi istirahatnya juga harus cukup dong. Kamu butuh istirahat yang cukup agar bisa menerima kenyataan pahit yang terjadi. Jangan juga kebanyakan rebahan, apalagi kalau rebahannya di rel kereta api. Wah, kan bahaya. Aku jadi pengen tahu gimana pendapatmu tentang kerja keras yang dilakukan entrepreneur yang masih struggle menjalankan bisnis. Mereka memang sudah seharusnya bekerja keras atau sebenarnya biasa-biasa aja sih harusnya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan banyak membahas hal-hal menarik seputar dunia entrepreneur yang jarang banget dibahas oleh akun-akun lainnya. Nggak ada ruginya deh kalau kalian subscribe channel ini karena kalian akan menemukan banyak perspektif baru yang akan kalian dapatkan di channel ini tentang dunia entrepreneur. So, saya Stefan Purba. Until next time, keep working.